Selamat malam semuanya yang ada di rumah, yang ada di perjalanan maupun yang di mana saja ya. Bagaimana kabarnya? Mungkin kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai nih ya berbincang terkait podcast kali ini, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Randi Caturangana Himpunan Administrasi Publik angkatan atau periode 2021-2022. Nah, di mana kita kali ini akan mengaitkan isu terkait pandemi COVID-19 dan juga pendidikan ya. Dan untuk selanjutnya, biar tidak berlama-lama lagi gitu kan, kita sudah kedatangan narasumber dari Kang Alan. Selamat malam Kang Alan. Siap, selamat malam juga untuk Kang Randy dan kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Iya, oke ya Kang, mungkin agar waktunya tidak lama juga ya Kang. Pertama mungkin kita akan membahas sedikit mungkin terkait kenapa sih COVID-19 itu bisa ada gitu kan ke Indonesia, ataupun bagaimana sih kronologinya gitu. Yang akan tahu kita sharing-sharing aja dulu kan di sini mungkin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Kang Randy selaku podcaster dalam agenda podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh. Sebelumnya izin ralat ya, kalau berbicara mengenai podcast kali ini, saya dicantumkan di pamflet informasi itu sebagai narasumber. Iya. Padahal saya ini masih mahasiswa tingkat akhir. Jadi kita berbincang, jangan ada bahasa narasumber lah. Kita berbincang secara rileks dan juga mengkaji yang memang hari ini sangat fundamental, yaitu membahas mengenai COVID-19. Nah, kalau memang kita berbicara mengenai COVID-19, dalam artian kita berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat. Betul sekali kan. Nah, dalam WHO itu dijelaskan bahwasannya COVID-19 awal mula datang ke Indonesia ini dan itu diamini oleh pihak pemerintah Republik Indonesia di Maret 2020 seperti itu. Dan kalau misal berbicara mengenai rinci, itu juga sudah disampaikan oleh pihak kesehatan dan juga Satgas Covid. Namun di sini kalau kita berbicara mengenai COVID-19 dan dikaitkan dengan sektor pendidikan di wilayah pendidikan, karena memang pendidikan merupakan sebuah hak yang memang perlu untuk ditanamkan oleh dalam setiap kepala warga negara seperti itu. Nah, dalam artian kalau semisal berbicara mengenai kronologi itu sudah sangat pasti bahwasannya COVID-19 dari mulai datang ke Indonesia sampai hari ini masih menjangkit, dan mungkin dikatakan oleh beberapa pakar kita akan terus berdampingan dengan COVID-19 sampai akhir zaman. Seperti halnya flu burung dan lain sebagainya, SARS dan lain sebagainya. Jadi berbicara mengenai COVID-19, saya rasa terkait kita tilik dari segi implikasi, dari implikasi beberapa pandemi ini, dari mulai kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dan mungkin kawan-kawan dari mahasiswa pun masuk ke dalam kategori implikasi tersebut seperti itu. Ya betul sekali untuk Kang Alan ya. Jadi saya bahas sedikit ya. Jadi kan untuk COVID sendiri itu dari bulan 2019 itu kan terjangkit itu di Wuhan ya kan. Terus untuk munculnya sendiri ataupun datang ke Indonesia yaitu bulan Maret 2020. Itu ada seorang wanita ataupun yang itu ya kan. Jadi ada ibu-ibu juga gitu. Jadi terindikasinya itu 2 orang gitu. 2 orang. Pertamanya itu ya kan. Iya. Terus untuk mungkin sampai saat ini untuk pemerintah juga kan udah ada PSBB dan segalanya mungkin ya Kang. Itu betul sekali gitu Kang. Jadi mungkin terkait COVID-19 masuk Indonesia itu juga bahasan yang menarik juga gitu mungkin ya untuk dipelajari. Mungkin setelah kita membahas ya terkait kenapa sih COVID itu bisa masuk juga kan. Kita juga akan membahas sekarang sedikit lah bahayanya gitu COVID-19 gitu kan bagi bagi Indonesia sendiri gitu, ataupun bagi orang-orang yang misalkan terkena COVID, apa sih gitu bahaya-bahayanya itu sendiri gitu kan. Kalau semisal berbicara mengenai bahaya, jelas karena memang COVID-19 ini menyerang di sektor kesehatan dan itu sangat fundamental karena memang kesehatan merupakan salah satu sangat seksi untuk dibahas karena menyangkut nyawa manusia seperti itu. Adapun dari implikasi tersebut dan bagaimana
implikasi tersebut merangsang seluruh sektor dan seluruh aktor yang ada di negeri ini, yang saya amati adalah mengenai pandemi ini akan sangat berimplikasi buruk untuk mereka yang memang tidak memiliki budaya inovasi. Yang tidak memiliki budaya inovasi, yang memang akan ada sebuah kesenjangan yang terjadi ketika melihat sebuah perombakan yang sangat besar. Kan kita katakan bahwasannya COVID-19 ini merupakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Betul. Pandemi berarti dalam artian global, bukan hanya di Indonesia saja seperti itu. Indonesia terkena dari pandemi tersebut. Nah, dari dampak pandemi tersebut kita ketahui merangsang ke berbagai sektor. Justru itu tadi dikatakan bahwasannya sejauh apa sih bahayanya COVID-19? Tadi dikatakan bahwasannya COVID-19 langsung berimplikasi pada sektor kesehatan. Dan padahal kalau misal berbicara kesehatan itu merupakan hal yang fundamental. Karena itu kesehatan merupakan sebuah syarat untuk kita bisa beraktivitas dalam segi apapun. Jadi kalau semisal kesehatan kita tidak seimbang, kesehatan kita tidak stabil, akan berimplikasi buruk pada sektor-sektor yang lain, seperti aktivitas di wilayah industri, aktivitas di wilayah pendidikan yang saat ini beberapa kampus ditutup dan lain sebagainya, dan di wilayah ekonomi seperti itu. Iya betul sekali Kang. Jadi sedikit ya Kang, untuk terkait bahayanya mungkin emang benar sekali ya Kang. Ini tuh fundamental gitu kan. Ibaratnya itu implikasinya itu terlihat jelas gitu, mau di ekonomi maupun sektor apa itu pasti terkena ya Kang. Betul sekali. Jadi seberapa bahayanya mungkin kita juga melihat data-data juga ya Kang, untuk yang meninggal banyak, yang terjangkit juga banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan terkait bahaya mungkin bisa diinin ini tuh bahaya gitu. Bahkan bahaya sangat global karena memang bahaya, kalau misal berbicara bahaya, kita implikasikan bahaya di sini, apakah bahaya tersebut merangsang hanya pada satu sektor? Contoh, kalau semisal bahaya kita duduk di tengah jalan, otomatis kita bahayanya ada bahaya keselamatan untuk satu orang, contoh, ataupun beberapa orang yang ada di lingkungan sekitar. Berbeda halnya dan pandemi saat ini. Kita pandemi menyerang kesehatan, tapi buruknya adalah dari kesehatan di sini merangsang ke berbagai sektor yang tadi, dari pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau misal berbicara bahaya, karena memang kalau indikator bahaya itu kan ambigu sebenarnya. Tapi kalau semisal berbicara pandemi, langsung kepada sektor-sektor yang sangat sensitif, yaitu mengenai keselamatan hajat hidup orang banyak seperti itu. Oke. Baik, mungkin kan itu sedikitlah pembahasan terkait awal mulanya masuk, terus bahayanya juga ya kan. Mungkin dari teman-teman juga ataupun dari Akang sendiri Kang nih, saya mau nanya tentang hikmah mungkin Kang, hikmah di balik pandemi ini gitu kan. Apa sih hikmahnya ataupun apa sih yang kita bisa kita bisa pelajari gitulah dari pandemi ini gitu kan. Oke, kalau berbicara mengenai hikmah, berarti ada sebuah hal-hal positif di samping hal yang memang berdampak buruk. Nah, kita ketahui bahwasannya kalau semisal dikaitkan ke dalam sektor pendidikan, karena memang kita notabene merupakan pelajar lah, katakan pelajar ataupun mahasiswa. Nah, kita boleh berbicara mengenai ketidakpahaman di sektor pembelajaran yang memang tidak sampai kepada mahasiswa, tidak melakukan pembelajaran secara langsung, penutupan di mana-mana, baik itu di sektor pendidikan dan sebagainya. Namun kalau berbicara mengenai hikmah, yang saya amati adalah bagaimana COVID-19 ini membuat kita sadar bahwasannya budaya inovasi dan penguasaan teknologi ini sangat penting. Untuk itu ada beberapa aktor yang memang dituntut untuk menguasai atau menjadi navigasi pada perubahan itu sendiri. Karena memang kalau berbicara mengenai perubahan, ada sebuah zaman berubah, otomatis orang-orang yang ada dalam zaman tersebut harus dan dipaksa untuk tetap berubah dan terus berubah, melakukan sebuah inovasi pembaruan. Nah, kita boleh tidak melakukan dialektika secara langsung dengan teman-teman kelas, kita tidak berdialog secara langsung, melakukan sebuah presentasi, debat dan lain sebagainya, karena memang notabene kita ada di ranah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berbicara mengenai kebijakan dan lain sebagainya. Kita boleh tidak unggul di sebelah sana kalau misal berbicara pada pandemi saat ini, tapi kita ada hal-hal lain yang kita kuasai, yang kita pelajari, dan yang kita yakini bahwa kita harus benar-benar paham akan hal tersebut, yaitu di sisi pemanfaatan teknologi. Nah, dulu kalau misal berbicara agenda himpunan,
eh, teringat betul bahwasanya 2 tahun silam, kebetulan saya juga aktif di himpunan dulu. Iya, iya. Kita melakukan sebuah aktivitas, ada seminar nasional, kita sudah akan mendatangkan Mendagri Pak Tito Iya. waktu itu. Mhm. Dan lain sebagainya. Dan 3 hari sebelum kegiatan tersebut ada surat edaran mengenai kegiatan apapun yang bersifat dilakukan secara offline itu ditiadakan karena memang pandemi akan segera datang dan sudah datang. Iya. Begitu pula ke Kabupaten Ciamis seperti Iya. itu. Nah, namun dari segi tersebut itu merupakan sebuah hal-hal yang tabu dan itu memang hal-hal yang buruk kalau semisal kita dibaca mengenai perspektif yang buruk. Namun dalam setiap apa ya, bisa dikatakan haru tangis pasti akan ada gelak tawa di baliknya seperti itu. Dan kita ketahui bahwasannya hikmah-hikmah yang lain adalah kalau semisal dulu pandemi ini menyadarkan kita dan orang tua kita. Kalau semisal dulu berbicara mengenai pendidikan, orang tua kita selalu mengsentralkan masalah pendidikan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Iya. Namun kini mereka sadar, orang tua kita semua sadar bahwasannya masalah pendidikan bukan berarti pada satu titik tanggung jawab lembaga pendidikan itu sendiri. Kita ketahui bahwasannya hari ini orang tua kita, tetangga kita dan lain sebagainya itu terlibat secara langsung, bahkan menjadi guru untuk anak-anaknya. Dan dari sana mereka mulai sadar bahwasannya mengenai pendidikan bukan hanya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, tapi orang tua khususnya ibu dan ayah dan lain sebagainya dan memang berkecimpung di wilayah pendidikan, di wilayah keluarga, itu terlibat secara langsung. Dan di sana kita ketahui bahwasannya meskipun kita ketahui bahwasannya kita ini merupakan makhluk sosial, tapi kita juga harus paham bahwasannya kita merupakan makhluk individual. Iya, betul sekali. Yang pada dasarnya makhluk individual adalah tidak ketergantungan kepada orang lain. Dan kita ketahui hari ini sangat nyata terjadi bahwasanya kalau misal kita ketergantungan kepada orang lain pun kini merasakan kesusahan seperti di wilayah pandemi hari ini. Justru itu yang tadi saya sampaikan bahwasannya pandemi membuat kita sadar akan beberapa hal yang kita lupakan seperti penguasaan teknologi, mengambil alih peran-peran yang tadinya disentralkan kepada lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan atau policy maker seperti pemerintah dan lain sebagainya. Kita terlibat secara langsung dalam proses pendidikan itu sendiri. Itu. Sedikit berarti ya kan, berarti kan secara tidak langsung berarti tanggung jawab lah. Tanggung jawab dari yang dulunya mungkin disentralisasi kepada lembaga pendidikan gitu ya, sekarang itu tanggung jawabnya itu jadi kepada juga gitu mungkin juga kepada orang tua yang mana orang tua tersebut harus mengajarkan gitu pembelajaran yang tadinya itu kan secara konvensional ataupun secara offline gitu ya, terus ke sekolah, terus sekarang kita langsung merambah gitu dari yang biasanya konvensional gitu, sampai-sampai kan sekolah kita juga kan ditutup gitu, maksudnya kita mungkin dari 1 bulan 2 bulan kita ke sekolah gitu, pas waktu kita belum tahu tentang Zoom, tentang Google Meet ya kan. Nah terus tadi kan disinggung sedikit terkait tentang pemantauan digital. Nah, secara tidak langsung berarti kan kita itu diibaratkan kita itu secara tidak langsung itu digitalisasi itu emang perlu banget gitu kan. Apabila kita lihat lagi karena adanya pandemi ini gitu. Jadi digital itu sangat-sangat diperlukan apalagi di sektor pendidikan gitu ya kan. Iya kan. Nah, dan lagi saya melihat bahwasannya berbicara mengenai pandemi dan berimplikasi buruk pada pendidikan adalah di sektor tenaga kerja nantinya. Karena kita tahu bahwasannya saat ini negara kita sudah masuk kepada ranah-ranah era bonus demografi. Atau kita katakan bahwasannya bonus demografi merupakan sebuah keadaan sosial di mana orang-orang yang produktif di wilayah usaha ataupun bisa dikatakan di wilayah usia itu ada pada ranah-ranah yang memang sangat tinggi, yaitu 70% dan berbanding 30%. Jadi maksudnya adalah orang-orang seperti kita, anak-anak muda dari umur 15 sampai 60 tahun itu dikatakan produktif. Itu sudah menguasai dan banyak. Sedangkan yang di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun itu sudah sedikit. Otomatis yang menjadi masalahnya adalah banyaknya persaingan di wilayah industri.
Jadi kita bayangkan bahwasannya persaingan ini banyak. Iya. Otomatis kita harus mengasah diri dan mengaktualisasikan potensi-potensi kita. Iya. Sedangkan untuk mengaktualisasikan potensi kita itu salah satunya melalui pendidikan. Iya, betul sekali. Dan salah satu hambatan untuk pendidikan itu sendiri yaitu pandemi. Makanya ini sebuah korelasi yang sangat apik dan epik juga bahwasanya dikaitkan antara bonus demografi, pandemi, dan bagaimana dengan penguasaan teknologi. Jadi kalau semisal berbicara hal tersebut, ketika kita tidak siap bersaing, ketika kita tidak siap untuk berkompetisi, dan kita tidak siap untuk berkolaborasi, kita akan ditemukan kepada ketimpangan dalam pendidikan. Maksudnya adalah hal tersebut bakal berimplikasi buruk di sektor lingkaran yang memang tidak berujung. Dalam sektor kemiskinan struktural atau kemiskinan yang memang diakibatkan oleh perubahan-perubahan zaman seperti itu. Oh iya Kang. Oke Kang, kan tadi ya disinggung juga mungkin ya Kang, yang saya sadari juga mungkin kan ya, kita sedikit curhat aja gitu. Kalau misalkan kita minum dulu ya. Ya sambil minum aja Kang, santai aja santai. Mungkin kita lihatnya gini Kang, saya melihat oke, kita itu dari umur 13 tahun ke atas lah, 13 tahun sampai 21 tahun kita bisa langsung terkait teknologi ya Kang. Jadi kita bisa merambah lah gitu kan terkait teknologi itu sendiri, apapun pemanfaatan digital. Jadi kalau misalkan dari umur 13 sampai umur 21 ataupun ke atasnya gitu Kang, ketika kita misalkan ada Zoom nih, kita satu kali aja misalkan lihat di YouTube misalkan, kita udah bisa gitu mengakses. Tapi yang saya yang saya lihat lagi Kang, jadi kan pendidikan itu tidak hanya umurnya itu tidak hanya 13 tahun ke atas gitu kan, tapi ada yang masih PAUD mungkin kan, masih TK, masih SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah yang saya ini itu kan dari kelas 1 nih sampai kelas 3 aja misalkan, kan kita itu istilahnya mah calistung juga bisa gitu ya kan. Nah gimana gitu, mungkin ini peran dari keluarga juga mungkin ya Kang yang perlu ditingkatkan gitu. Tapi saya melihat juga gitu, yang saya tahu juga, jadi untuk tingkat PAUD TK sampai SD kelas 3 itu, sampai SD kelas 3 masih ada anak yang tidak bisa calistung misalkan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu kan. Nah mungkin terkait pandangan lah mungkin kan. Nah menurut Akang gimana itu kan? Sebenarnya ini sangat seksi sekali kalau dibahas karena memang pendidikan saat ini khususnya memang yang ada pada jenjang sekolah dasar, kita ketahui bahwasanya orang tua terlibat secara langsung. Kalau misal berbicara mengenai kita mahasiswa, otomatis kita harus bisa mandiri tanpa melibatkan orang tua sebagai mentor kita di lapangan secara teknis. Namun untuk siswa-siswa yang memang ada di sekolah dasar, fenomena yang terjadi adalah saya melihat orang tua ini dibingungi dengan dua sisi. Sisi pertama, kita harus menjadi seorang mentor secara langsung, guru bahkan katakan. Bahwa kita ketahui bahwasannya madrasah pertama adalah keluarga ataupun orang tua. Nah, di sisi lain, ketika membicarakan mengenai tanggung jawab kita sebagai mentor, sebagai guru, namun ada hal yang memang sangat sensitif, yaitu di wilayah keuangan. Kita memastikan diri untuk menjadi mentor, tapi kita juga orang tua khususnya memikirkan di wilayah-wilayah anggaran yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kita fokus untuk mencari nafkah, tapi kita lihat juga anak-anak yang memang perlu bimbingan secara langsung. Jadi ada sebuah ketimpangan yang terjadi bahwasanya kalau misal kita berbicara mengenai mentor secara langsung, orang tua terlibat dalam proses belajar mengajar, namun orang tua juga disibukkan dengan bagaimana mencari nafkah karena memang ada nafkah tambahan seperti kita nantinya ada untuk gadget ataupun untuk kuota dan lain sebagainya. Jadi ada dua fungsi lah, katakan dua fungsi orang tua selain untuk mentor anak-anak juga disibukkan untuk mencari nafkah tambahan untuk hal-hal yang memang sifatnya penunjang dalam proses belajar mengajar. Ya betul sekali Kang. Mungkin kalau misalkan kita menyaut-pautkan pendidikan juga gitu Kang, apalagi di masa pandemi ini, mungkin dari segi finansial juga ya, dari keluarga juga perlu diperhatikan. Emang sih kalau misalkan kita berbicara COVID, kita tidak hanya membahas sektor pendidikan saja ya kan, pasti merambat luas dan mungkin itu sampai kapan gitu kita bisa berakhirnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan gitu kan,
tentang finansial juga, terus tadi disinggungnya tentang mentor mungkin kan ya, mentor gitu kan. Itu adalah sebuah apa ya, sebuah hasil mungkin daripada pandemi ini gitu ya kan. Jadi kita juga harus apa ya, dari orang tua dan juga mungkin kita kaum muda gimana pemanfaatan teknologi itu yang emang Kembali lagi ke sana. perlu ditingkatkan gitu ya Kang. Oke Kang, mungkin Kang pandangan Kang lah sedikit tentang menurut Akang sih upaya-upaya dari pemerintah itu kan udah jelas gitu ya Kang, tentang PSBB, terus ada apa sih, 11 level 1 mungkin ya, PPKM level 1, 2, 3, dan 4 gitu ya kan. Itu kan upaya-upaya yang emang udah pemerintah lakukan gitu. Mungkin terkait pandangan Akang lah mungkin kan. Upaya itu, terkait pandangan itu seberapa mana sih pandangan Akang terkait upaya-upaya pemerintah itu gitu kan mungkin. Oke, berbicara mengenai upaya, dan ini sebenarnya sangat pas sekali dan relevan dengan keilmuan kita ya. Iya, betul ya. Yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang orientasinya adalah masuk ke dalam ranah-ranah kebijakan, karena kita ketahui salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kebijakan publik. Salah satu alat pemerintah juga untuk menentukan kewenangannya dan menentukan fungsi-fungsinya yaitu dengan kebijakan publik, seperti itu. Nah, kalau misal berbicara mengenai upaya pemerintah kan sudah sangat banyak ya, dari mulai social distancing, PSBB, PPKM dan lain sebagainya, vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, ada hal menarik menurut saya dari sisi tersebut kalau misal berbicara mengenai efektivitas kebijakan, efektivitas kebijakan publik, karena memang kebijakan di sini, kebijakan pandemi itu kan disentralkan ke pusat. Iya betul kan. Otomatis yang menjadi tolak ukurnya adalah presiden. Iya betul. Seperti itu. Dan menjadi ini terlepas baik dan buruk menurut pandangan sahabat-sahabat ataupun dengan kawan-kawan. Ini merupakan pandangan subjektif dan mungkin jadi tidak mewakili banyak orang, tidak mewakili para penonton dan juga kawan-kawan yang ada di rumah. Bahwasanya saya melihat prioritas utama kebijakan itu kan ada di sisi kesehatan. Betul kan. Penanganan kesehatan, penanggulangan COVID, pasca COVID dan lain sebagainya. Yaitu kita garis bawahi, yaitu ada pada sisi kesehatan. Namun, ketika kita melihat sisi kesehatan bukan berarti meninggalkan atau menyampingkan kebijakan-kebijakan di sektor lain yang memang berimplikasi akan diberlakukannya kebijakan tersebut. Kalau semisal kita berbicara mengenai kebijakan di sektor kesehatan, katakanlah PPKM dan lain sebagainya yang membatasi kerja-kerja orang-orang di luar sana seperti ayah-ayah kita, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, emang betul mengenai kebijakan tersebut karena memang memfokuskan pada kesehatan, tapi tidak memprioritaskan pada sisi-sisi lain seperti pendidikan dan juga ekonomi. Makanya kemarin juga ada hal-hal yang ramai diberbincangkan bahwasannya ketika pemerintah melakukan sebuah kebijakan, mengeluarkan kebijakan, coba cari solutif alternatif. Pemerintah menghalangi kita untuk mencari nafkah, katakan menghentikan sementara atau membatasi kita sementara di wilayah pencarian ekonomi. Berarti pemerintah harus dan mewajibkan diri untuk bagaimana mencari solusi ketika kesehatan tersebut diberlakukan, tapi mencari solusi di wilayah ekonomi dan juga di wilayah pendidikan. Keluarlah sebuah kebijakan, yaitu tentang kebijakan pendidikan secara daring, e-learning, seperti itu. Dan juga di wilayah ekonomi ada berbagai bansos dengan berbagai kontroversinya dan lain sebagainya, pendidikan dengan berbagai kontroversinya dan lain sebagainya. Namun menurut saya ada juga hal menarik, yaitu ketika pelanggar protokol kesehatan ada yang diganjar sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Padahal kan dia sedang mencari nafkah. Kalau katakan secara sederhana, dia mencari nafkah tapi melanggar peraturan dan didenda contoh 500.000 ataupun ada yang sampai beberapa juta, seperti itu. Nah, saya sepakat ketika berbicara mengenai ketatan dalam kebijakan tersebut karena memang kebijakan bersifat mengikat. Mau tidak mau masyarakat harus patuh dan taat. Namun di samping tersebut ada sebuah kode etik. Kalau misal berbicara kita di kampus itu ada yang namanya etika kebijakan kan, ada namanya etika kebijakan dan juga ada yang namanya empati. Jadi
yang seharusnya dilakukan adalah ketika kebijakan tersebut dilakukan, dikeluarkan, dan hal-hal tersebut berimplikasi buruk di sektor lain bagi masyarakat, harus ada sebuah empati yang mana menjadi solusi dan alternatif. Jadi ada sebuah penjaminan yang sangat paripurna dan lengkap untuk masyarakat, yang bagaimana kebijakan tersebut tidak memberatkan kepada satu sisi saja. Betul. Jadi kita tidak fokus pada kesehatan, tapi juga kita mengesampingkan di wilayah pendidikan dan juga ekonomi. Oh iya. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi getol. Sultana, minyak herbal serbaguna. Vitama, membantu memelihara kesehatan mata. Teh Moro, teh segar kombinasi herbal. Vitapedia, madu anak persembahan terbaik Bunda. Kita lanjut ya Kang. Oke. Tadi kan kita udah nih membahas tentang terkait upaya gitu kan. Mungkin buat Akang aja nih, mungkin dari pandangan Akang ada solusi mungkin kan bagi bagi pandemi ini atau kebijakan gitu kan. Jadi solusinya menurut Akang baik lah bagi ini, bagi pendidikan mungkin. Oke. Kembali karena memang kalau bisa berbicara mengenai itu karena muncul karena sebuah solusi harus memang adaptif dengan sebuah katakan kesalahan-kesalahan yang memang terus berulang. Dan salah satu kesalahan yang sangat fundamental terjadi hari ini miss and match, bisa dikatakan link and match yang memang diupayakan oleh pemerintah, yaitu bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh pelajar, oleh kita khususnya selaku dan umumnya bagi semua pemuda lah, katakan pemuda, karena memang tadi katakan kita berada pada bonus demografi kepemudaan dan sebagainya. Nah, ada sebuah fenomena yaitu sebuah kompetensi tidak sama dengan apa yang dibutuhkan dengan dunia industri. Jadi kompetensi yang kita miliki tidak relate, tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan, yaitu di sektor industri, kewirausahaan dan lain sebagainya. Maka untuk menunjang hal tersebut adalah dibutuhkannya sebuah kurikulum yang memang berorientasi pada akan sebagai upaya yang dibutuhkan. Nah, dihadap di sini saya katakan bahasa Sunda karena memang sifatnya ini lokalitas. Nah, lokalitas kita ketahui bahwasanya berbicara mengenai kesenjangan dalam dunia pendidikan yang berorientasi nantinya dengan di wilayah industri kerja, yaitu bermula pada ketidakmampuan untuk distribusikan SDM yang ada di lokalitas tersebut terhadap dunia kerja yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Ciamis, kita refleksikan apakah jangan jauh-jauh 100%, kita katakan 80%. Apakah pemerintah yang ada di Kabupaten Ciamis untuk menampung SDM yang ada di Kabupaten Ciamis, khususnya yang memang pengangguran kutip, mampu nggak mendistribusikan pengangguran tersebut ataupun yang memang putus kerja mampu didistribusikan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Karena hal tersebut bermula dari adanya teknis pendidikan. Kalau semisal pendidikan berorientasi pada sebuah kebutuhan industri, ataupun pasca bersekolah kita mendapatkan langsung kerjaan tersebut. Nah, apalagi sekarang pandemi COVID-19 hanya kita selaku yang fresh graduation betul. Yang sudah mempunyai pekerjaan pun diputus, habis kontrak dan lain sebagainya, PHK dan lain sebagainya. Jadi untuk berbicara mengenai persaingan, tambah lagi ketika ada sebuah katakanlah yang baru wisuda ataupun yang baru lulus, itu menambah beberapa, mungkin dikatakan kalau misal berbicaranya negatif, itu menjadi beban fasilitasi pasca menjadi pelajar untuk masuk ke dunia kerja. Nah, implikasinya adalah hal-hal tersebut berimplikasi pada sebuah kesenjangan di sektor industri, dan kesenjangan tersebut akan berimplikasi
pada tadi yang dikatakan yaitu kemiskinan struktural seperti itu. Oke Kang, baik. Mungkin ini juga menjadi tantangan mungkin ya bagi pemerintah daerah sendiri gitu ya Kang. Oke. Sebelumnya Kang sudah kita sudah mendata gitu Kang. Sudah mendata dari mana mahasiswa administrasi pabrikan. Ini ada datanya terkait. Jadi untuk aspirasi Kang, aspirasi mahasiswa yang berkenan dengan pendidikan dan pandemi COVID-19. Untuk yang siswanya sendiri atau mahasiswanya sendiri Kang, ada 631 orang di mahasiswa administrasi publik, dan yang mengisinya itu adalah 259 orang. Jadi ini ada survei gitu kan ya. Sedikit saja Kang. Dari untuk yang pertama itu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan itu yang tidak terlalu berdampak ada sekitar 1,9% yang menjawab itu Kang. Yang cukup berdampak ada 34,4%, yang sangat berdampak ada 63,7% Kang. Berarti secara tidak langsung mahasiswa gitu kan, dari mahasiswa administrasi publik sendiri sangat berdampak bagi kualitas mungkin pendidikan yang ada gitu kan di pendidikan kita saat ini gitu kan. Terus yang kedua Kang, ada presentasi lagi, jadi kesiapan mulai kuliah offline kan atau tatap muka gitu kan. Jadi kemarin itu secara tidak langsung pihak kami juga dari himpunan administrasi publik Kang, dari semua rekan-rekan kami juga ada yang ada yang menyurvei ataupun siapa sih yang berapa persen gitu yang siap offline ataupun siap tatap muka gitu kan. Karena kalau misalkan kita kembali lagi ke 2020, saya aja Kang dari 2020 pertama kali masuk belum pernah merasakan kursi. Ininya yang belum siap itu 13,1% kan, yang siap ada 59,1%, dan yang sangat siap ada 27,8%. Ini tuh jumlah yang mensurvei itu ada 259 orang. Jadi mungkin 49 lah, 49 orangan gitu kan yang mensurvei. Berarti secara tidak langsung gitu ya Kang, bahwasannya mahasiswa administrasi publik siap mengikuti jenjang perkuliahan offline kan. Ini juga ada aspirasi ya Kang dari mahasiswa, saya bacakan dulu ya. Jadi ada kesan gitu kan, kesan dari setiap mahasiswa ini saya ada bacain dari Siti Maesaroh ya kan, Siti Maesaroh. Jadi kesannya itu kita kurang mengenal dengan teman-teman baru, khususnya bagi mahasiswa baru. Nah ini juga menjadi menjadi satu pertanyaan juga mungkin ataupun pernyataan gitu yang emang masuk akal sih kan. Karena kita hanya tahu dari online gitu, dari Zoom mungkin kan, dari chat WhatsApp aja gitu ya kan. Oke, untuk selanjutnya kan ada aspirasi dari Cindy Anissa Febriani. Beliau mengatakan kesannya itu bagi saya semakin lama semakin bosan katanya Kang. Namun tetap harus melaksanakan dengan semangat walaupun makin kesini makin berkurang semangatnya, tetapi tetap harus semangat. Jadi mungkin Kang ada salah satu mahasiswa kita juga mungkin karena udah banget gitu ataupun udah sering gitu ya Kang terkait offline ini gitu kan, kapan sih offline, jadi ya udah pada kangen ya, udah pada kangen gitu karena belum pernah juga gitu menginjak kursi perkuliahan. Mungkin kan segitu saja karena kita juga ada terikat dengan waktu gitu kan. Mungkin kita bahas-bahas lagi lah ini di belakang gitu ataupun apa gitu ya Kang. Oke Kang, sebelumnya Kang, jadi Kang kita juga di sini tuh Kang ada sponsorship kali ya Kang. Ada dari Galuh ID, ada dari Diskominfo juga Kang, ada dari Ciamis Info, ada Ciamis Info terkini Kang. Jadi untuk media partner juga ataupun sponsorship juga mudah-mudahan Kang kita semua ataupun saya dan Akang yang sudah sudah istilahnya berdialektika mungkin sedikit dialektika mungkin ya terkait penyinggungan ataupun pembahasan COVID-19 terhadap dampak pendidikan gitu kan. Nah mungkin ketika adanya ini semua gitu media partner, mudah-mudahan
aspirasi ataupun aspirasi dari mahasiswa ini didengar lah. Iya. Dari mana itu oleh lembaga ataupun sama pemerintah daerah. Mungkin dari saya kan terima kasih juga radio kita lokal Kang. Semuanya terima kasih akhirnya udah kerja sama bersama radio kita KTM dan itu lagi di waktu-waktu yang Siapkan. Terima kasih Kang. Selamat jalan Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.